Indonesia. Saya Bu Listi dan Bu Lina akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kami menggunakan masker ya, karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Ayo anak Indonesia, jangan lupa juga untuk menggunakan masker kalian. Nah, kalian sudah tahu belum apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam yang tidak habis atau terus tersedia. Contohnya, cahaya matahari, angin atau udara, dan energi air. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, yaitu sumber daya alam yang kalau sudah habis tidak bisa digunakan kembali. Contohnya, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Contohnya adalah tanah, hutan, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk sumber daya alam yang ini yang bisa dipulihkan ketersediaannya tergantung bagaimana cara kita mengolah serta menggunakannya. Betul, ketika musim kering, tidak semua tanaman bisa kita petik hasilnya. Dan ketika musim badai, tidak mudah bagi nelayan untuk mencari ikan. Untuk memastikan kesediaan jenis sumber daya alam tertentu tercukupi, kita sebagai masyarakat menggunakan cara pengawetan makanan. Mengapa kita perlu mengawetkan makanan? Tujuannya adalah untuk menghindari pembusukan serta memperpanjang waktu simpan makanan dengan menghambat pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan pembusukan. Apa saja cara mengawetkan makanan? Pertama, adalah pendinginan atau pembekuan. Bisa dilakukan menggunakan lemari es atau pembeku. Jenis makanan yang bisa diawetkan dengan cara pendinginan adalah daging dan olahannya, ikan, buah, sayuran, susu, ayam. Seringkali kita dengar sebagai makanan beku atau frozen food. Kedua, teknik pemanasan bersuhu tinggi bisa digunakan untuk bahan makanan padat, cair, seperti susu, telur, madu, anggur, jus, buah, serta juga sari apel. Salah satu teknik pemanasan yang paling populer yang sering kita gunakan adalah pasteurisasi. Yang ketiga, pengalengan. Pengalengan adalah proses menerapkan panas ke makanan yang disegel dalam tabung untuk menghancurkan bakteri pembusuk makanan. Makanan kemudian dikemas dalam kaleng, seperti sayur, buah, makanan laut, dan susu. Nah, berikutnya pengeringan bisa dilakukan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari. Contoh makanan yang biasa dikeringkan adalah ikan, buah, sayur, dan juga daging. Pengasapan dilakukan dengan meletakkan makanan di suatu tempat lalu diasapi dari bawah tanpa mendekatkan dengan api. Sebelum diasapi, daging atau ikan biasanya direndam dengan air garam. Namun ada pula yang langsung diasapi. Seluruh bagian makanan harus dipastikan terkena asap. Berikut ini adalah contoh makanan yang biasa diasapkan, seperti daging dan ikan. Nah, berikutnya pengasinan atau penggaraman merupakan metode mengawetkan makanan supaya air keluar dari makanan agar bakteri tidak bisa tumbuh dan merusak makanan. Makanan yang biasa diasinkan seperti yang sudah kalian dengar, yang sudah kalian kenal, juga daging, ikan, telur, bahkan buah-buahan pun juga bisa untuk diasinkan. Dan terakhir adalah pemanisan.
Namun sebelum diberi pemanisan, makanan harus dikeringkan terlebih dahulu, kemudian akan dikemas dengan gula. Makanan yang paling banyak dimaniskan biasanya berupa buah dan juga sayuran. Selanjutnya adalah fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan yang dikenal sebagai probiotik. Makanan fermentasi banyak ditemui seperti tape, kimchi, yogurt, kefir, anggur, dan keju. Walaupun sumber daya alam itu bisa dipulihkan ketersediaannya, kita sebagai anak Indonesia wajib untuk memeliharanya. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniai Indonesia dengan sumber daya alam yang berbagai macam. Jadi anak hebat Indonesia, kita harus bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa yang telah diberikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia berupa sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan akal budi dan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam tersebut agar tetap tersedia dan lestari. Demikian materi belajar hari ini, semoga bermanfaat. Terus semangat dalam belajar dan salam sehat selalu.